Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari teman-teman kita. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang belum punya buku ini, jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Ini buku pertama aku, harganya 55.000. Kalau teman-teman mau beli, teman-teman bisa ke Gramedia atau teman-teman bisa cari di Shopee, ada ya, di TikTok ada, di Tokopedia ada, di mana-mana cari aja. Jangan pernah lelah, ada nikmat di setiap sholawat. Atau teman-teman bisa klik linknya nanti di deskripsi box, itu ada Shopee dan order ke WhatsApp admin. Dan buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan testimoni teman-teman ke nomor admin. Ini nomornya 0813 1543 0565. Nah, buat teman-teman yang tinggalnya di luar negeri, kalau misalnya ngerasa berat di ongkir dan ribet buat pengiriman, kalian bisa beli e-booknya aja ya, ada di Play Store. Kalian cari buku Jangan Pernah Lelah, ada nikmat di setiap sholawat, itu ada di situ. Langsung aja aku akan bacain testimoninya ya. Ini dari Mama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Mil. Waalaikumsalam. Semoga Kak Mil beserta keluarganya sehat walafiat dan segala hajatnya dikabulkan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin ya Allah. Amin. Kak Mil mau ngasih kisah keajaiban Allah Subhanahu wa taala yang benar-benar dahsyat setelah belajar istiqomah mendawamkan salawat Allah. Allah selalu memudahkan segala urusan dari rentenir. Mulai diem, walaupun sekalinya marah-marah nagih utang teman saya yang pakai nama saya. Cacian makian saya cuma diem dan istighfar sambil sholawat. Pas bulan kemarin saya tolong teman dekat yang benar-benar butuh pertolongan saya. Ini nggak pakai koma Mama Aska, jadi aku bacanya keder ini. Pakai koma dong teman-teman ya. Nih coba tuh, jadi keder aku nih ya. Pas bulan kemarin saya tolong saya tolong teman dekat yang bener-bener butuh banget pertolongan. Saya coba tolong walaupun nggak minta imbalan, harus ditolong lagi karena saya yakin di saat menolong orang, Allah pasti mudahkan urusan saya karena semua atas izin Allah. Kalaupun tidak diridhoi tidak mungkin terjadi. Pas kemarin hari Minggu kita libur bareng, pas di saat tagihan udah jatuh tempo, udah nggak berharap dari manusia, walaupun sempat minta pinjam ke saudara dan teman, tapi Allah nggak ridhoi. Di situ saya nangis sampai bilang gini, ya Allah, kata Engkau nggak boleh berharap sama manusia. Sekarang saya hanya berharap darimu ya Allah, tunjukin keajaibanmu. Hamba tidak ingin punya masalah sama majikan hamba, tidak mau keluarga kecewa denganku. Tak henti-hentinya bersolawat munjiat sambil berjalan sambil nangis. Besoknya udah pasrah, apapun yang terjadi ini semua atas izinmu ya Rob. Sambil ngucap bismillah dan bersolawat, saya beranikan diri ngomong sama majikan saya mau pinjam uang buat bayar tagihan sama buat anak lebaran. Dan majikan bilang, kamu butuh berapa nanti pulang kerja? Saya bilang majikan cowok dulu. Besoknya saya diinterogasi, ditanya kebutuhan apa aja karena dia tahu gaji saya untuk bayarin adik ipar yang bawa kabur ratusan juta dan bayarin bekas bunga orang lain. Tak lama majikan ngasih pinjam kurang lebih 20 juta dari yang saya pikirkan. Saya kira bakal dikasih 5 atau 6 juta dari setengah gaji. Tapi Allah benar-benar sayang sama hambanya yang selalu ingat akan Allah. Di situ saya nangis. Pas udah nggak ada pertolongan lagi, Allah datangkan lewat majikan saya tanpa bunga, bisa dicicil mulai bulan 9. Masya Allah. Kemarin saya coba kejar ampunan Allah lewat tahajud, sholat tobat, tahajat, dan sholawat Jibril sekali duduk 4444 kali. La haula wala quwata illa billah, sholawat Nabi Yunus. Lanjut sholawat Nabi, doa Nabi Yunus mungkin ya, sholawat Nabi, doa Nabi Yunus. Lanjut sholat subuh dan sunnah subuh, baca tasbih malaikat. Habis itu tidur sebentar, aktivitas lagi, sholat duha 6 rakaat, zikir dan ngaji Al-Waqiah 11 kali, sekali duduk sampai malam sambil aktivitas. Sholawat munjiat kadang nyampe 1500, paling sedikit 1000, baca hasbunallah 400 kali. Pas hari ini kemarin datang bulan, serasa rugi banget pas lagi ngejar-ngejarnya. Alhamdulillah udah dari kenal channel YouTube Kak Mil tahun lalu, adem, tenang, dan bibir nggak mau diem, pengen sholawat terus, nggak lupa Aywa 40.
Mungkin maksudnya WYA 40 ya. Wakia Yasin 40 hari. Terima kasih Kamel atas motivasinya. Nanti kalau di up YouTube ganti Mama A aja. Dari Majalengka, semoga Kamel sehat selalu bersama keluarga. Jangan pernah bosan untuk selalu motivasi kita semua untuk mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tadi aku udah nyebut namanya, jadi nanti aku tutup ya. Jadi di depan kalian akan dengar aku nggak ada suaranya. Jadi ini dari Mama A. Aku terlambat bacanya karena memang ini kan dari admin. Aku terlambat bacanya karena memang aku itu bacanya tuh langsung pas di lagi nayangin video. Kadang admin kasih ini testimoninya, ya udah aku nggak baca dulu gitu, langsung pas bikin video ya. Jadi ya mohon maaf ya teman-teman. Kemudian banyak kirim chat lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kak Mil, waalaikumsalam. Mau kasih testimoni lagi. Salawat bener-bener dahsyat. Kemarin abis sholat duha langsung zikir dan ngaji waqiah 11 kali sekali duduk. Langsung dapat orderan kurma 10 box, walaupun untungnya sedikit tapi alhamdulillah disyukuri. Siangnya lagi langsung dapat pesanan parcel 20 box sama kurma 10. Masya Allah, padahal itu hari saya cuma bagi-bagi kolak sedikit buat orang-orang walaupun saya lagi diuji keuangan. Tapi untuk sedekah saya selalu sisihkan, Allah ganti berlipat-lipat ganda yang saya sedekahkan. Allah yang memberi ujian, Allah pula yang akan menyelesaikan semua ini. Doain ya Kak Mel supaya saya kuat menghadapi ini semua, amin. Dan hari ini dikirim lagi sama dia 1 juta. Bulan kemarin saya nggak bisa kirim anak 2 bulan yang cuma bayarin amanah orang yang kabur. Tapi lagi-lagi ditolong sama dia, dikasih 7 juta ke kakak saya. Allah bener-bener ada buat saya. Masya Allah ya teman-teman, itu tadi testimoni dari Mama A. Dahsyat banget ya teman-teman. Kalau kita udah bener-bener gitu ya, usahanya tuh udah bener-bener, hasilnya juga bener-bener nggak main-main. Jadi kalau teman-teman sekarang ngerasa aku udah baca sholawat tapi kok gini, udah bener-bener belum? Udah sampai kayaknya capek banget belum? Bacanya tuh banyak, gak nanggung nih amalan yang dibaca sama Mama A banyak banget. Dan beliau ini sambil kerja loh. Saking kepengennya masalahnya selesai, saking kepengennya utangnya kebayar, saking kepengennya punya uang buat lebaran anaknya. Pertolongan Allah datang. Jadi kalau usaha itu memang tidak akan pernah mengkhianati hasil. Kalau sekarang teman-teman udah jatuh tempo, gimana Mbak? Daripada kalian nungguin aku jawab, ya, yang aku tuh jawabnya lama, bukan karena aku nggak mau jawab, karena banyak banget chat yang masuk. Lebih baik kalian langsung eksekusi, baca sholawat. Baca munjiat 1000 kek, baca sholawat Jibril 25.000 kek, misalnya gitu ya. Pilih di antara dua itu, atau mau sholawat Sajaratun Nuqut atau sholawat Nariyah, bebas. Baca sebanyak-banyaknya maka rasakanlah keajaiban. Tapi aku baca komen di TikTok ya, semalam ada yang ngomong gini, aku udah baca 1000 munjiat, mana gak ada pertolongan tuh, gak ada keajaiban. Teman-teman, semakin kita ya mengungkit atau kita kayak yang mana nih ya Allah, aku udah baca loh, kita nagih, itu semakin jauh. Tapi semakin kita pasrah, ketika kita sudah tidak menunggu lagi datangnya keajaiban, disitulah keajaiban akan datang. Terus gimana caranya Mbak? Perbanyak salawatnya. Sampai kita lupa nih kalau kita lagi punya masalah. Sampai kita lupa kita lagi dikejar utang. Saking kita fokusnya kejar jumlah salawat. Kenapa aku bilang kejar jumlah salawat? Ya karena semakin banyak yang kita baca, semakin bagus, semakin banyak rahmat Allah yang turun buat kita, semakin banyak dosa kita terhapus. Kalau dosa sudah terhapus, insya Allah teman-teman, apa yang menjadi hajat ya cepat diijabah. Dan dengan sendirinya ketika kita udah rajin baca salawat, udah banyak banget baca salawatnya, dengan sendirinya kita jadi orang yang ikhlas. Kita bisa pasrah dengan segala-galanya, itu kita pasrah. Tuh, ketika kita masih menunggu boleh, nunggu boleh. Tapi nggak maksa gitu nungguin, mana nih ya Allah aku udah baca salawat, mana nih gitu ya. Jangan kayak gitu. Ketika kita sudah ada di titik pasrah, disitulah pertolongan datang. Tapi ketika kita udah mana nih, aku udah baca, udah begini, malu. Aku selalu bilang ke teman-teman, introspeksi diri, malu loh teman-teman. Ya, kita bangga banget baca 1000 munjiat hari ini. Kemarin kemana aja? Kemarin sholatnya telat, kemarin sholatnya bolong-bolong. Sekarang baru baca 1000 munjiat, terus kita merasa sudah melakukan banyak hal buat Allah. Padahal dengan 1000 munjiat, bahkan 10.000 munjiat yang kita baca pun,
Allah tidak untung sama sekali, kita yang untung. Allah yang ngasih kok. Ya, semakin banyak kita baca salawat, Allah semakin banyak memberikan kebaikan-kebaikan buat kita, memberikan banyak rahmat buat kita. Jadi Allah nggak butuh salawat kita. Ingat, Allah tidak butuh salawat kita. Allah tidak butuh amalan kita. Allah nggak butuh semuanya. Kita yang butuh. Jadi malu kalau sampai kita nagih ke Allah. Kita hitung-hitung amalan kita. Hitung-hitung bukan berarti gini ya, salah pakai tasbih, enggak. Menghitung beda ya. Menghitung pakai tasbih itu untuk penyemangat. Aku sendiri kalau lagi baca salawat nggak pakai tasbih, aku kurang semangat teman-teman. Ya, maka aku pakai tasbih. Jadi aku semangat. Oh, aku membaca sekian. Aku mau bacanya sekian gitu loh teman-teman. Tapi yang tidak boleh menghitung itu maksudnya gini. Aku kan udah baca ini, udah sholat ini, udah ngaji, udah ini. Kok belum ada jawaban dari Allah? Allah kemana? Kok begini? Nah, itu yang salah. Itu yang aku maksud dari menghitung-hitung. Ya, oke teman-teman, terima kasih udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mama A lancar terus rezekinya, lunas semua utangnya, amin amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman yang nonton lancar rezekinya, utang-utangnya segera lunas, amin. Doa-doanya segera diijabah sama Allah. Selamat menunaikan ibadah puasa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.